Halo semua, perkenalkan kami Gratia Gagasidi, Maria Kristina, Nadia Zahra, dan Syafira Kesuma. Kami dari kelompok Macan. Selamat menyimak presentasi dari proposal penelitian kami. Sebagai aparatur negara, tugas dan kewajiban personel kepolisian dimuat pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002. Nah, dalam poin ini dijelaskan bahwa polisi memiliki tugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian. Nah, pelayanan yang dimaksud salah satunya adalah untuk mengeluarkan surat izin atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat. Dalam penelitiannya, Konio mengatakan bahwa efektivitas pelayanan dapat ditinjau dari SOP dan berdampak pada kepuasan pengguna jasa. Dalam penelitiannya mengatakan bahwa masyarakat belum puas dengan pelayanan yang diberikan karena pertama suap yang dilakukan oleh petugas, kedua kecacatan prosedur, dan yang ketiga adalah teknis pelayanan yang masih buruk. Walaupun di lain sisi terdapat juga penelitian dari Munte yang mengatakan bahwa masyarakat sebenarnya sudah cukup puas dengan pelayanan fisik yang diberikan seperti fasilitas yang memadai dan juga sopan santun dari petugas. Seperti yang dikatakan sebelumnya, pelayanan SIM yang berkualitas baik akan berdampak baik juga pada kepuasan masyarakat. Maka dalam penelitian ini kami akan mengukur kepuasan masyarakat melalui teori Serval dengan 5 dimensinya yang dikembangkan oleh para Suraman, Zeitmel, dan juga Berry pada tahun 1985. Kelima dimensi tersebut adalah tangibility, reliability, assurance, empathy, dan juga responsiveness. Polisi merupakan aparat pemerintahan yang memiliki kontak langsung paling banyak dengan masyarakat, sehingga setiap pelayanan dan keputusan yang dibuat oleh polisi mengenai aktivitasnya akan memengaruhi penilaian dan kepuasan masyarakat. Ekspektasi yang dibentuk biasanya cenderung ke arah yang positif, di mana masyarakat menginginkan tersedianya pelayanan pembuatan SIM yang cepat, sistematis, jujur, terjangkau, petugas yang tanggap, ramah, dan inisiatif. Selain itu, kualitas fisik dari pelayanan pembuatan SIM yang ditandai dengan kenyamanan saat menunggu, tersedianya informasi yang memadai, dan berbagai faktor lain dapat meningkatkan kepuasan masyarakat. Ekspektasi masyarakat ini kemudian menjadi tolak ukur tinggi atau rendahnya kualitas pelayanan dan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan. Namun, dalam beberapa penelitian, disebutkan bahwa terdapat masyarakat yang masih kurang puas dalam pelayanan pembuatan SIM. Ketidakpuasan ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kejujuran, prosedur, dan kualitas sumber daya manusia. Permasalahan ini akan merugikan berbagai pihak dan memunculkan perspektif negatif terhadap Satpas maupun kepolisian secara keseluruhan. Rendahnya kepuasan masyarakat dapat berdampak pada kepercayaan terhadap pelayanan yang diberikan polisi, khususnya pembuatan SIM. Hal ini menjadi dasar dibutuhkannya penelitian kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pembuatan SIM di Daan Mogot yang merupakan satu-satunya lokasi pembuatan SIM bagi warga Jakarta. Pertanyaan penelitian kami adalah bagaimana pengaruh tingkat kualitas pelayanan pembuatan SIM terhadap tingkat kepuasan pengguna jasa Satpas Daan Mogot. Penelitian kami bertujuan untuk mengetahui pengaruh tingkat kualitas pelayanan pembuatan SIM terhadap tingkat kepuasan pengguna jasa Satpas Daan Mogot. Selanjutnya adalah signifikansi penelitian. Signifikansi penelitian dibagi menjadi dua, yaitu signifikansi akademis dan signifikansi terapan. Signifikansi akademis, yaitu penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan studi kepolisian, khususnya dalam pengukuran empiris kualitas pelayanan polisi dalam pembuatan SIM atau surat izin mengemudi, serta dampaknya pada tingkat kepuasan masyarakat akan kinerja dari kepolisian. Penelitian ini juga diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk penelitian dengan tema serupa di masa yang akan datang. Sedangkan signifikansi terapannya, penelitian ini dapat menjadi jembatan pengetahuan mengenai tingkat kepuasan dan penilaian masyarakat terhadap kinerja petugas kepolisian
dalam pelayanan pembuatan SIM atau surat izin mengemudi, khususnya dalam upaya evaluasi pihak kepolisian dalam melakukan pelayanan publik yang lebih baik. Serta melalui penelitian ini, tim peneliti menyuguhkan data empiris agar pihak kepolisian dapat lebih meningkatkan kinerjanya. Dengan demikian, masyarakat dan kepolisian dapat lebih bersinergi untuk mewujudkan penegakan hukum di Indonesia. Kajian literatur. Berikut adalah kajian literatur artikel jurnal internasional yang kelompok kami gunakan. Selanjutnya adalah definisi konseptual. Menurut pada jurnal yang ditulis oleh Sembiring yang mengutip dari Lupio Adi, mengatakan bahwa kualitas pelayanan adalah seberapa jauh perbedaan antara kenyataan dan harapan pelanggan atas pelayanan yang mereka terima. Sedangkan menurut Cipjono dan Chandra dalam Agustina, kualitas pelayanan atau service quality dibangun atas adanya perbandingan dua faktor utama, yaitu persepsi pelanggan atas layanan yang nyata atau yang mereka terima dengan layanan yang sesungguhnya diharapkan. Lalu selanjutnya adalah definisi dari kepuasan. Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kepolisian dapat didefinisikan sebagai keadaan atau pikiran responden yang mencerminkan kepuasan untuk sesuatu yang dirasakan telah diterima dari pelayanan polisi. Kajian teori. Penelitian kami menggunakan teori service quality atau biasa disebut SerQual, yaitu alat analisis yang dapat membantu peneliti untuk mengidentifikasi kesenjangan atau perbedaan antara tingkat layanan yang diharapkan dan tingkat layanan yang disampaikan. Model ini menilai humanistic quality melalui respon subjektif seseorang terhadap objek, yang dimana hal tersebut berdasarkan fenomena relatif yang dialami oleh setiap orang. Persepsi kualitas adalah penilaian konsumen tentang keunggulan atau superioritas keseluruhan entitas, yang kemudian hal ini akan menjadi parameter dari kepuasan. Dengan kata lain, dapat disimpulkan bahwa kepuasan berasal dari perbandingan dari apa yang menurut konsumen harus ditawarkan oleh perusahaan jasa dengan persepsi mereka tentang kualitas pelayanan yang diberikan. Sebuah penelitian dimulai dengan gejala kausal pada suatu hal yang disebut variabel. Variabel penyebab dengan kekuatan atau kondisi yang bertindak di atas satu sama lain disebut sebagai variabel independen atau independent variable. Saat melakukan sebuah penelitian longitudinal, variabel ini memberikan nilai waktu yang dapat direpresentasikan dalam minggu, bulan, dan selanjutnya. Variabel independen dalam penelitian ini adalah tingkat kualitas pelayanan SIM atau surat izin mengemudi. Definisi dependent variable. Variabel independen atau dependent variable adalah variabel yang menjadi dampak atau hasil dari perubahan variabel lain. Perubahan ini kemudian membentuk sebuah hipotesis kausal dari penelitian. Perubahan variabel dependen hanya akan terlihat jika penelitian dilakukan dalam jangka waktu tertentu, dan untuk menganalisa perubahannya harus dilakukan pengukuran berulang. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah tingkat kepuasan pengguna jasa Satpas dan Mogot. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kerangka alur penelitian. Kita akan melihat pelayanan melalui 5 dimensi yang ada dalam teori SerQual. Dimensi pertama adalah tangibles, di mana kita menilai dari fasilitas dan penampilan. Lalu reliability, kita melihat dari pelayanan yang menjanjikan dan juga sesuai dengan SOP yang berlaku. Lalu yang ketiga adalah responsiveness, di mana kita melihat apakah tanggapan dan pelayanan diberikan cepat. Lalu yang keempat adalah assurance, di mana petugasnya bersikap sopan dan juga berpengetahuan. Lalu yang kelima adalah empathy, di mana petugasnya peduli dan inisiatif terhadap masalah yang kita dapatkan di tempat. Kelima poin ini kemudian dinilai dari 2 faktor yang ada dalam masyarakat. Yang pertama adalah ekspektasi masyarakat kepada pelayanan, dan yang kedua adalah realita terhadap pelayanan tersebut. Kesenjangan yang ada nantinya akan menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh kepolisian. Dalam penelitian ini, kami akan menggunakan pendekatan kuantitatif dengan pendekatan yang lebih deduktif yang menguji hipotesis berdasarkan analisis deskriptif dan inferensial.
Poin-poin penting mengenai hal ini kemudian dijelaskan oleh Bremen, di mana penelitian akan menekankan pada kuantifikasi atau perhitungan dalam analisis data. Dan juga oleh Babi, di mana penelitian fokus kepada pengukuran objektif dan matematis. Serta oleh Newman, di mana penelitian ini dapat dilakukan melalui survei, jejak pendapat, dan juga manipulasi statistik. Dalam penelitian ini, kami akan menggunakan kuesioner daring sebagai sumber data pengukuran objektif. Sementara, melalui penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperluas pengetahuan pembaca maupun penulis mengenai tingkat kualitas pelayanan pembuatan surat izin mengemudi terhadap kepuasan pengguna jasa Satpas dan Mogot. Tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk mengukur tingkat kualitas pelayanan pembuatan surat izin mengemudi terhadap kepuasan pengguna jasa di Satpas dan Mogot. Waktu penelitian. Penelitian mengenai pengaruh tingkat kualitas pelayanan pembuatan SIM terhadap tingkat kepuasan pengguna jasa Satpas dan Mogot akan dilaksanakan sekitar pada bulan Maret hingga April 2020. Teknik pengumpulan data. Penelitian ini dilakukan dengan 2 teknik pengumpulan data, yaitu data primer dan data sekunder. Pengumpulan data primer dilakukan dengan melakukan survei. Alat dalam survei ini adalah sejumlah pertanyaan yang harus dijawab oleh responden. Hal ini dilakukan untuk menilai kepuasan melalui perspektif pengguna jasa Satpas dan Mogot mengenai kualitas pelayanan pembuatan SIM. Sedangkan pengumpulan data sekunder didapatkan dengan menelusuri penelitian-penelitian sebelumnya. Data yang didapatkan berupa buku, jurnal, skripsi, maupun disertasi. Sumber ini didapatkan melalui pencarian online dan perpustakaan. Data yang didapatkan akan dijadikan sebagai sumber referensi penelitian yang dilakukan. Definisi populasi dan sampel. Populasi merupakan bentuk yang lebih besar dan lebih banyak dari sampel. Dalam sebuah penelitian, populasi merupakan bagian yang abstrak di mana harus ditentukan target populasi yang merupakan elemen spesifik yang akan dipelajari. Dalam penelitian ini, penulis akan melakukan penelitian kepada pengguna jasa Satpas dan Mogot. Sampel merupakan kelompok kecil yang dipilih oleh peneliti dari sebuah populasi dan dapat digeneralisasi ke tingkat yang lebih luas atau populasi. Sampel harus merepresentasikan populasi secara keseluruhan dalam survei. Oleh karena itu, sampel mengacu pada beberapa orang terpilih dari populasi. Pada penelitian ini, tim peneliti memilih orang-orang yang pernah mendapatkan pelayanan pembuatan SIM di Dan Mogot. Teknik sampling. Pada penelitian ini, tim peneliti menggunakan teknik sampling dan probabilitas. Menurut Newman, hanya sebagian orang yang memiliki karakteristik tertentu yang dapat dijadikan sampel oleh peneliti. Tipe teknik sampling dan probabilitas yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik purposive sampling. Purposive sampling merupakan tipe pengambilan sampel non-random yang digunakan peneliti dengan berbagai metode untuk menemukan semua kasus yang memungkinkan dari populasi yang sangat spesifik dan sulit dijangkau. Pada penelitian ini, teknik purposive sampling akan digunakan karena peneliti ingin meneliti pengguna jasa Satpas dan Mogot yang pernah mendapatkan pelayanan pembuatan SIM. Penelitian mengenai pengaruh tingkat kualitas pelayanan pembuatan SIM terhadap tingkat kepuasan pengguna jasa Satpas dan Mogot akan berlokasi di Dan Mogot. Operasionalisasi konsep. Berikut adalah operasionalisasi konsep berdasarkan independen variabel dan dependen variabel dari kelompok kami. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.